Oke, sudah di-record. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Julistiaramani dengan NIM 1203223 dari program studi Teknik Fisika TPB 9. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Yang pertama, programnya adalah menghitung nilai rangkaian seri listrik. Program kedua adalah menghitung fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, sebelum masuk ke programnya, di sini saya akan menjelaskan secara umum apa sih yang dimaksud dengan program div C++. Jadi, program div C++ adalah sebuah program yang kita masukkan dan program tersebut akan berjalan ketika kita sesuai dengan programnya. Nah, langsung saja, apa sih tujuan dari program C++? Yang pertama adalah program bisa menulis naskah. Jadi kita menulis dulu program rancangannya, selanjutnya kita mengompilasi program, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap program yang kita buat, dan selanjutnya kita dapat mengaitkan objek dengan program yang kita buat, dan selanjutnya bisa kita pergunakan atau kita bisa jalankan programnya. Langsung saja masuk inti poinnya. Oke, di sini saya mempunyai dua program. Program pertama dan program kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan program yang saya telah buat untuk memenuhi nilai tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software serta ujian akhir semester. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan proyek pertama yaitu mata kuliah fisika, yang dimana pertama kita masukkan include EOS term, selanjutnya kita masukkan include std libh using name std. Nah, langsung saja kita masuk count. Di sini saya meminta program untuk memunculkan program menghitung nilai resistor pada rangkaian listrik. Count, seri dan paralel, count, milih menu pilihan pertama. Nah, di sini saya memasukkan menu pilihan untuk kita memilih salah satu program yang kita hitung. Apakah kita ingin menghitung resistor rangkaian seri kah, atau kita menghitung rangkaian paralel kah, gitu kan. Maka program kita masukkan pilihan. Nah, langsung saja. Nah, ketika kita sudah masukkan program secara umum, maka kita masukkan program secara detailnya. If pilihan A, banyaknya resistor dalam rangkaian seri. Masukkan saja if-nya jumlah rangkaian, habis itu kita count nilai resistor keberapa. Jadi, setelah kita masukkan banyak resistor dalam rangkaian seri, maka program kita minta untuk memasukkan nilai resistor untuk keberapa gitu. Maka dari itu kita akhiri dengan nilai resistor total. Nah, setelah itu kita masukkan if pilihan kedua, count banyaknya resistor dalam rangkaian paralel. Sama saja konsep programnya sama yang program pertama, yang membedakan adalah kita memakai else if gitu. Karena else if itu apa sih? Else if itu adalah sebuah program yang kita diminta untuk melakukan sebuah percabangan sebanyak lebih dari satu. Maka dari itu kita menggunakan else if. Langsung saja, banyaknya resistor dalam rangkaian paralel. Sama, kita input dulu data-datanya, setelah itu masukkan nilai resistor keberapa. Tuh. Selebihnya sama sih untuk pilihan kedua ini, karena yang membedakan adalah di bagian kata-kata banyaknya resistor dalam rangkaian paralel, dan mungkin ada beberapa rumus. Nah, ini kan adalah rumus untuk sebuah rangkaian paralel tersebut. Langsung count nilai resistor total. Setelah itu kita gabungkan percabangan tadi antara pilihan pertama dan pilihan kedua untuk kita menentukan hasilnya seperti apa gitu. Di sini saya masukkan program lagi untuk count, hitung lagi, dan ya atau tidak. Nah, jadi di sini saya meminta program untuk ketika kita sudah selesai menghitung rangkaian seri, nah selanjutnya program akan muncul nih, hitung lagi atau tidak. Nah, kalau iya kita pencet iya, kalau tidak kita pencet tidak. Setelah itu program atau secara otomatis langsung meminta kita untuk memasukkan pilihan kembali gitu. Akhiri dengan return. Langsung saja kita run untuk program pertama ini, mata kuliah fisika. Kita run, kita tunggu program mau muncul. Oke,
Oke, program sudah muncul. Kita coba crop dulu untuk kelihatan hasilnya seperti apa. Oh, ini belum ini. Oke. Nah, sudah muncul ya programnya. Programnya kita diminta untuk menghitung nilai resistor pada rangkaian listrik. Nah, kita kan ketahui nih ya, kalau di fisika itu kan ada beberapa rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik secara seri, yang kedua rangkaian listrik secara paralel. Nah, di rangkaian seri dan paralel kan punya rumus masing-masing ya. Kalau di rangkaian seri itu adalah 1 per RS sama dengan 1 per R1 ditambah 1 R per 2 sama R1 per 3 sama tambah 1 R per N. Untuk paralel itu adalah RP sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Maksud dari Rn itu adalah banyaknya sebuah resistor. Oke, kita langsung masuk ke itu aja ya, biar kita bisa masuk tangkap maksudnya. A, kita menghitung resistor rangkaian seri. Banyaknya resistor dalam rangkaian seri kita coba berapa? 3 ya. Nah, maka ketika kita sudah muncul nilai resistor berapa, nah di sini program pasti meminta kita masukkan nilai resistor sebanyak 3. Kenapa? Karena kita memasukkan banyak resistor dalam rangkaian seri itu sebanyak 3 juga. Gitu. Coba kita coba ya. Nilai resistor pertama kita masukkan ke 2, nilai resistor kedua kita masukkan ke 3. Maka nilai resistor terakhir yang ketiga adalah kita masukkan 4. Ini ya. Ini sudah habis karena kita hanya meminta program memasukkan banyaknya resistor dalam rangkaian seri sebanyak 3. Kita enter untuk menentukan hasilnya. Nah, maka hasil dari nilai rangkaian seri adalah 6 gitu. Maka nah, yang sudah saya tadi bilang kan, di sini saya meminta program untuk menghitung lagi atau tidak. Oke, kita sudah muncul kan di programnya. Kita coba hitung yang bagian B ya. Kita hitung lagi ya. Oke, kita coba menghitung resistor rangkaian paralel B. Banyaknya resistor dalam rangkaian paralel. Tadi kan kita sudah masukkan 3. Kita coba masukkan rangkaian resistor sebanyak 2. Maka nilai resistor pertama kita coba 4, nilai resistor kedua kita coba 2. Maka hasilnya adalah 1,33 ohm. Nah, sini sudah muncul kan, karena kita sudah ketahui bahwa setiap rumus dari rangkaian seri dan rangkaian paralel itu berbeda. Maka dari itu hasilnya pun berbeda gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, program kedua, tentang mata kuliah kimia. Di sini juga saya memasukkan program selamat datang mahasiswa mata kuliah kimia. Nah, di sini juga saya meminta program untuk menghitung fraksi mol pelarut dan fraksi mol pelarut. Itu. Nah, setelah itu program akan berjalan ketika kita memasukkan program mol pelarut dan mol pelarut itu. Langsung saja kita jelaskan ke program kedua, include. Yang pertama kita harus masukkan include Eostrom, yang kedua using name is steady in mind. Langsung saja kita masuk ke program utama, count. Di sini saya memasukkan selamat datang mahasiswa mata kuliah kimia, dan kita di sini harus mengakhiri sebuah program dengan kata-kata and li. Gitu. Count kedua, saya di sini meminta program untuk masukkan fraksi mol pelarut and li, dan program selanjutnya kita masukkan count pilihan kedua fraksi mol pelarut. Nah, ketika kita sudah memilih program apa yang kita hitung, selanjutnya saya meminta program untuk memilih salah satu kedua program tersebut. Di sini saya masukkan pilihan 1 atau pilihan 2. Kita masukkan banyaknya perulangan. Jadi nanti program ini kita dapat lihat banyaknya perulangan sebanyak berapa gitu. Langsung saja kita masukkan if pilihan pertama. Kenapa kita masukkan pilihan pertama? Karena ketika kita sudah masukkan program secara umum gitu, maksudnya secara umum adalah secara general ya. Kita masukkan dulu fraksi mol pelarut. Nah, maka dari itu kita langsung jabarkan pilihan pertama untuk kita menghitung hasil dari sebuah fraksi mol pelarut dan fraksi mol pelarut gitu. Nah, if pilihan pertama for I0, I lebih kecil pada A, I plus plus. Saya masukkan count, masukkan mol pelarut dan cin MTI. Saya juga masukkan count, masukkan mol pelarut, cin MPI. Maka
XTI, MTI, MTI, plus MPI, maka count fraksi mol pelarut kita akhiri dengan XTI. Jangan lupa kita akhiri dengan count ND. Nah, kedua kita masukkan else if, pilihan kedua, for, untuk melakukan sebuah percabangan, count, masukkan mol pelarut, count, masukkan mol pelarut, Cin, MPI. XP sama dengan MP dibagi I, X, MPI bagi plus MPI. Maka fraksi mol pelarut adalah XPI. Kita akhiri dengan count and leave. Nah, kenapa sih kita program pertama saya kita masukkan if dan program kedua saya masukkan else if? Karena untuk program kedua else if itu kan merupakan sebuah percabangan yang kedua ya. Jadi otomatis kita harus menggunakan else if. Kita nggak bisa menggunakan if karena nanti hasilnya bakal berbeda. Atau bisa disebut dengan hasilnya tidak dapat kita temukan gitu kan. Langsung saja kita akhir dengan return E. Nah, sebelumnya di sini saya menjelaskan nih, kenapa sih kita kira-kira harus memasukkan program secara benar? Karena di C++ ini merupakan program yang sangat sensitif dengan adanya perubahan. Jadi kita nggak bisa memasukkan program yang berbeda dengan program selanjutnya. Nanti maka hasilnya berbeda. Kita langsung run aja ya di program kedua. Coba. Nah, sudah muncul. Kita tunggu program yang muncul di menu utama ya. Oke. Sudah muncul nih, selamat datang mahasiswa mata kuliah kimia. Yang pertama, fraksi mol pelarut, yang kedua fraksi mol pelarut. Kita pilih satu atau dua gitu ya. Coba kita masukkan satu ya, kita menghitung fraksi mol pelarut. Banyaknya perulangan, karena tadi kan saya sudah memasukkan nih, count di baris ke-11 ya, iya, count banyaknya perulangan gitu kan. Maka, kita coba banyaknya perulangan 2. Masukkan mol pelarut 3, masukkan mol pelarut 1. Maka hasil dari banyaknya perulangan kita tulis 2 adalah 0,75. Kita coba lagi ya, masukkan mol pelarut lagi nih, percabangan kedua. Kita masukkan 2, mol pelarut kita masukkan 6, maka dia langsung memberikan hasil fraksi mol pelarut adalah 0,25. Tuh. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi project yang saya buat. Semoga apa yang saya jelaskan dan yang saya demokan bisa sesuai dengan harapan. Semoga bermanfaat ilmu yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam menjelaskan program, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya juga sama-sama ikut belajar. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.